Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa idza ja'atit tamatul kubra, apabila telah datang at-tamah al-kubra. At-tamah al-kubra malapetaka besar, yaitu dihancurkannya alam semesta ini. Langit akan terpecah, gunung akan dihancurkan sehancur-hancurnya, langit akan terbelah, lautan akan membara, bintang akan berjatuhan, dan seterusnya. Kehancuran alam ini saatnya nanti. Fa idza ja'atit tamatul kubra, apabila telah datang malapetaka yang besar. Dan itu termasuk bagian dari rukun iman. Rukun iman ada 6, diantaranya beriman kepada hari kiamat. Hidup ini, dunia ini hanya singgah sementara, transit, bukan tempat selama-lamanya. Ada lagi nanti kehidupan. Makanya orang beriman itu berfikirnya panjang, istilahnya visioner. Dia mikirkan bukan hanya dunia dia bahagia selamat, tapi pengen juga bahagia selamat di akhirat. Saatnya nanti fa idza ja'atit tammatul kubra, saat itulah baru orang mengingat kehidupan di dunia. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, hari itu manusia ingat ma sa'a, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diusahakan waktu hidup di dunia. Baru ingat tuh, ya, baru ingat. Nanti begitu datang at-tamah al-kubra, baru dia ingat apa yang sudah dikerjakan di dunia ini. Allah akan berikan apanya? Catatan amal. Ada kitab, ada buku catatan amal. Ini duduk kita ini mudah-mudahan menjadi catatan amal baik, amin. Ini dicatat oleh Allah. Ini ada malaikat, banyak malaikat doain. Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah ampuni dosa kita, amin. Wa burrizatil jahimu liman yara, wa burrizatil jahimu, diperlihatkan neraka jahim bagi orang yang melihat. Kalau orang sudah diperlihatkan neraka baru ngeh, oh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diperlihatkan surga, sudah diperlihatkan neraka. Surga dan neraka itu udah ada. Terlalu luas alam semesta ini. Maka apa kata Nabi? Kalau kamu melihat apa yang pernah aku lihat. Nabi pernah diperlihatkan neraka, Nabi juga pernah diperlihatkan surga. Apa kata Nabi? Kalau kalian melihat apa yang sudah aku lihat, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Orang sekarang masih banyak maksiat, bahkan nggak percaya. Apa itu neraka? Fiksi kata dia. Karena dia belum melihat. Kita orang beriman belum melihat beriman. Kita belum melihat Nabi, tapi kita sudah beriman.
wa atharal hayatad dunya. Itu kalau sholat Jumat, apa firman Allah? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Apabila telah selesai sholat Jumat, apa firman Allah? Fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Wadkurullaha katsira, dan ingat Allah sebanyak-banyaknya. Allah perintahkan tuh begitu. Kalau telah selesai sholat Jumat, bertebaran ke muka bumi, cari karunia Allah. Tapi ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Tapi sebaliknya, nah, disinilah Allah itu ya mendampingkan dua hal yang berbeda sehingga nampak jelas terang benderang. Ayat berikutnya kebalikannya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya Allah, ya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya, ya, mengikuti hawa nafsunya. Dia cegah, dia tahan itu dari melakukan maksiat. Apa balasannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat baginya itu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita di surga, amin. Masya Allah. Dia takut akan kebesaran Allah, ya. Dia takut akan siksa Allah, dia takut terhadap kebesaran Allah, dan dia tidak mau mengikuti hawa nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan dirinya untuk mengikuti keinginan hawa nafsu. Subuh pagi-pagi gelap-gelap itu kalau ngikutin keinginan hawa nafsu, enakan tidur apa enakan sholat? Kalau ngikutin hawa nafsu, tidur. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mencegah, menahan dirinya mengikuti hawa nafsu. Bismillah dia bangun. Ada narkoba, ada drug. Kalau ngikuti hawa nafsu, pengennya drug, pengennya melakukan maksiat. Tapi itu dia cegah. Fa amma wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, apa janji Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi begitulah. Hanya ada dua tempat. Ini surga, ini neraka. Enggak ada tempat lain kecuali kalau enggak di surga, di neraka. Kalau enggak di neraka, di surga. Kalau di dunia orang masih nyampur antara orang baik dan orang buruk, masih nyatu hidup di dunia. Tapi kalau sudah kehidupan akhirat dipisah tuh. Mana orang-orang yang baik, yang taat di surga, mana orang-orang yang buruk, ya, yang kufur, yang maksiat, itu tempatnya di neraka. Dipisahkan. Ya, kalau di dunia masih bercampur kehidupan dunia. Ayat berikutnya, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Jadi ada kehidupan akhirat. Makanya penting adanya akhirat itu. Karena ada orang yang salah
di dunia dianggap benar. Ada juga orang yang benar di dunia dianggap salah. Betul? Ada kan? Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Ayat berikutnya apa? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ini orang-orang kafir dengar nanti ada hari kiamat, dihancurkannya alam ini, dia mengejek, bertanya tapi penuh dengan ejekan. Mereka bertanya kepadamu, kapan hari kiamat itu? Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha. Untuk apa engkau mengingatkan kepada mereka kapan waktunya? Itu enggak penting. Itu sesuatu yang pasti terjadi. Persoalan kapan dan waktunya itu diserahkan kepada siapa? Pada Allah. Nabi kita saja tidak tahu. Orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, imam para nabi dan para rasul, itu pun tidak Allah kasih tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ini ada orang yang katanya tahu hari kiamat. Pernah dulu tuh kan, akan terjadi hari kiamat pada tahun berapa dulu tuh? 2012. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dan bagi kita orang-orang beriman enggak terlalu penting untuk mengetahui kapan itu. Maka ketika ada yang tanya sahabat, apa kata Nabi? Madza a'dattalaha? Apa yang telah engkau siapkan untuk datangnya hari kiamat? Itu yang lebih penting. Apa yang sudah kita siapkan menghadapi hari kiamat? Apa yang kita sudah siapkan menghadapi hari akhirat? Kita kalau mudik kampung aja pakai persiapan, betul? Ini mau mudik kampung pakai persiapan enggak? Ini mau mudik keluar dunia akhirat, butuh lagi namanya persiapan. Jangan bilang begini, ya terserah nanti aja dah. Itu namanya orang lemah. Enggak bisa begitu, mesti ada persiapan. Apa yang sudah kita siapkan di dunia berupa kebaikan, amal saleh, amal baik, gitu. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dalam Quran itu ada 5 yang Allah firmankan, hanya Allah yang tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ada 5 yang Allah firmankan dalam ayat itu. Sesungguhnya hanya di sisi Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitsa, hanya Allah yang tahu. Di sisi Allah lah Allah yang menurunkan hujan. Makanya sekarang apa istilahnya, badan meteorologi dan geofisika, badan meteorologi dan geofisika, dia bikin apa itu, prakiraan cuaca.
Kalau dulu bukan perakiraan cuaca, dulu ramalan. Nah, dulu ramalan. Ya artinya masih mengakui, masih bagus. Karena hanya Allah yang kepastian itu tahu kapan Allah turunkan hujan. Itu. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu apa yang ada di rahim. Itu. Di kandungan, di rahim ibu, itu hanya Allah yang tahu dari segalanya. Laki apa perempuan hanya Allah tahu. Dokter tahu enggak? Laki perempuan waktu di alam kandung itu tahu enggak? Dokter? Hah? Tahu? Tuh ada tuh. Begitu udah mau 9 bulan, udah mau lahir, ibunya beliin baju laki. Kata dokter, ini yang lahir laki, udah dibeliin baju laki. Yang lahir perempuan. Ada kan? Ada juga. Kata dokter, ini nanti yang lahir perempuan, udah dibeliin, siapin baju perempuan. Yang lahir laki. Allah yang tahu itu. Wa ya'lamu ma fil arham. Bahkan bukan hanya itu saja, ajalnya, rizkinya, dan segalanya hanya Allah yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan nanti diusahakan esok. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Apa yang diusahakan nanti itu tidak ada yang tahu. Makanya kalau anak kecil itu waktu ditanya, nanti kalau udah besar kepengen jadi apa, itu hanya angan-angan dia. Tapi kadang berbeda, ya kan? Coba tanya anak kecil, nggak ada yang tahu. Kita ini nanti sekian tahun ini apa yang kita usahakan, kita enggak tahu. Kalau anak kecil kalau ditanya nanti kalau udah gede jadi apa, ya dia sesuai dengan apa yang dia lihat aja, iya kan? Anak kecil itu kalau ditanya nanti kepengen jadi apa, kepengen jadi dokter, ya kan? Ya macam-macam. Ya begitulah. Yang pasti kata Allah, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang diusahakan esok. Nah, yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ay ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Enggak ada yang tahu. Itu 5 yang Allah firmankan rahasia Allah, termasuk hari kiamat yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundiru man yakhsaha. Engkau hanya memberi peringatan bagi orang yang takut terhadap hari kiamat itu. Inzar. Ya, munzir itu memberi peringatan. Kalau orang maksiat, orang enggak taat, neraka, itu namanya munzir. Tapi di balik munzir itu juga ya memberi kabar gembira. Maka Nabi itu nadzir dan juga basyir. Nazir dan Basyir. Nazir itu memberi peringatan, kalau Basyir itu memberi kabar gembira. Siapa yang taat, siapa yang tidak mengikuti hawa nafsunya berbuat maksiat, ya itu namanya memberi kabar gembira, maka dibalas dengan surga. Itu Nabi, innama anta mundirum may yakhsaha, innama anta mukhawwif man yakhafu haulaha. Nah, ayat terakhir, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha.
pada hari mereka melihat ya hari kiamat itu seakan-akan mereka hanya tinggal di dunia pagi atau sore. Begitu dekatnya, begitu hebatnya hari kiamat, sehingga tatkala orang-orang yang enggak percaya, orang-orang musyrik yang ingkar akan adanya hari kiamat, begitu datang hari kiamat, seakan-akan mereka merasa tinggal di dunia hanya pagi hari atau sore hari saja. Nah, begitulah, begitu cepat datangnya. Sadaqallahul azim, wallahu a'lamu bissawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.